Halo Grits, balik lagi dengan Oki Raharjo lagi di sini dan sekarang kita lanjut ke konten selanjutnya. Kita sekarang mau cari sepatu futsal untuk kiper. Nah, soalnya kan karakteristik sepatu futsal itu kan macam-macam ya. Ada yang ringan, ada yang belakangnya kuat. Nah, kebetulan sekarang sepatu saya ini udah rusak. Nah, ini nih, kasih contoh ya. Ini sepatu yang kirinya. Ini tuh udah rusak nih di bagian sininya, udah hampir jebol sih ya mungkin. Ini di sini juga banyak abrasinya, ini udah banyak solnya juga. Terus nanti juga kita bakal cari tahu juga kayak gimana sih yang lebih cocok untuk sepatu futsal bagi kiper. Soalnya kan macam-macam juga ya, tadi udah saya sebutin yang ringan kayak gimana, itu bagusnya untuk posisi apa. Dan selanjutnya itu kita lanjut aja ke toko peralatan futsalnya dan kita bakal lanjut, kita sambil cek gimana sih sepatu futsal yang cocok untuk kiper. Kita lanjut aja. Go. Oke, halo Grid. Sekarang kita udah sampai toko olahraganya untuk peralatan futsal. Nanti kita bakal lihat juga di dalam. Terus kenapa sih pakai mobil ini? Karena kita mau sekalian beli monitor juga biar nanti editingnya lebih bagus juga, Grid, gitu. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja, langsung lanjut ke dalam. Kita lihat-lihat kira-kira ada nggak sih model yang khusus untuk kiper. Dan kita coba aja langsung masuk ke dalam. Go. Oke, halo Grits, balik lagi dengan Oki Raharjo lagi di sini dan sekarang kita udah beli sepatu futsal untuk kipernya. Dan sekarang kita langsung lanjut aja review sepatu futsal khusus untuk kiper. Nah, jadi saya ini beli merek Ortus ya teman-teman ya, brand lokal, dan ini tuh Ortus yang tipenya itu Jogosala Rampage. Nah, kenapa saya pilih sepatu yang ini? Kita bakal bahas juga dari detail-detail yang harus kalian perhatikan dalam memilih sepatu futsal. Seperti yang kalian udah lihat juga di video sebelumnya, di video sebelumnya itu ya kalian juga waktu di toko juga lihat ya. Saya itu cukup mencet-mencet atau menekan-nekan sepatu futsal dan lihat juga karakteristik di depannya kayak gimana, belakangnya itu kayak gimana, dan solnya juga kayak gimana. Nah, itu kalian bisa lihat juga pada saat saya beli sepatu futsal. Dan sekarang kita bahas detail per detailnya sepatu futsal untuk kiper. Oke, kita langsung buka aja ya teman-teman ya. Oke, great. Nah, ini tampilan dari sepatu futsal yang udah saya check out dari toko peralatan futsal kemarin ya teman-teman ya. Nah, ini tuh saya mau ngambil pelajaran dari sepatu futsal yang sebelumnya, dari yang ada di video ini teman-teman. Nah, ini teman-teman video sepatu saya dari video yang ada di sini. Nah, ini tuh saya waktu itu di sini cepet banget ausnya sepatu ini. Aus atau abrasi ya kalau saran itu, jadi cepat terkikis. Kenapa? Karena kita itu kan sebagai kiper sering nge-slide ataupun split. Nah, itu kan pasti membuat sepatu kita ini cepat aus. Maka dari itu, pada saat saya memilih sepatu futsal kemarin, milih sepatu futsal yang di sini itu agak tebal, teman-teman. Nah, di sininya itu agak tebal, atau misalkan Bang, di sini itu kalau yang saya itu kurang tebal dari sepatu futsal yang saya punya itu. Nah, kalian bisa pakai di sini tuh, bisa pakai plester atau Hansa Plus ya teman-teman ya. Mungkin kalian lebih
kenalnya itu dengan Hatsa Plus. Nah itu. Nah di sini tuh kalian bisa pakai plester supaya kalian lebih lebih awet juga sepatunya, nggak cepat aus kayak sepatu saya yang Adidas tadi. Nah kalau misalkan ada yang nanya, Grits, kenapa sih abang lebih milih sepatu Adidas tadi? Nah kalian bisa tonton video ini yang ada di samping saya supaya kalian tahu kenapa saya waktu itu saya milih Adidas yang ini. Oke, yang selanjutnya tadi yang pertama kalian bisa pilih bagian dalam ini. Bagian dalamnya ini yang lebih tebal. Nah, ini saya bakal kasih contoh juga. Nah, ini teman-teman. Nah, itu agak dalam ya teman-teman ya. Bahkan motifnya juga poletnya itu sampai hilang karena saking seringnya gesekan dengan lantai lapang. Oke, selanjutnya itu dari ini teman-teman. Nah, dari sini kalian bisa lihat juga kalau di sini itu ada bahan suede. Nih, ini kalian bisa lihat lebih dekat. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini kalian bisa lihat juga di sini tadi ya. Ini tuh supaya kalian lebih enak lagi pada saat kalian split. Jadi nggak takut lagi kayak gini. Nah, ini kan tuh sampai kayak gini sepatu saya itu yang dulu ya. Nah, sampai kayak gini. Ini kalian bisa pakai yang bahan depannya itu suede kayak gini. Gitu teman-teman. Itu yang kedua. Terus yang ketiga kayak gimana, Bang? Nah, yang ketiga itu kalian bisa pakai pilih sepatu futsal yang midsole-nya itu lebih tinggi. Nah, kita bandingin lagi dengan sepatu futsal saya yang ini. Ini bukan artinya Adidas lebih jelek ya teman-teman ya, enggak ya. Adidas ini saya juga merasa nyaman, enak juga, apalagi buat syuting. Nah, jadi ini sepatu futsal yang ini tuh untuk posisi lain. Cuma saya waktu itu karena ya kalian bisa tonton di sini ya video ini untuk alasannya kenapa saya lebih milih Adidas ini. Nah, perbedaan dari yang Adidas ini dengan Ortus ini, kalian bisa lihat di sole-nya. Kalau ini sole-nya itu langsung segini. Ini lebih rendah daripada Ortus yang baru saya beli kemarin. Nah, ini sole-nya itu lebih tinggi ya, midsole-nya itu lebih tinggi. Nah, ada midsole, ada sole gitu. Nah, ini kalian bisa pilih sepatu yang kayak gini. Ini gunanya untuk apa? Supaya kalian lebih seimbang lagi dan pada saat passing juga lebih enak ya, apalagi kiper itu kan tetap harus melakukan passing ya, mau itu short pass ataupun long pass langsung ke depan juga. Itu kalian tetap harus passing ya teman-teman ya, menggunakan kaki kalian. Oke, nah itu yang ketiga. Poin yang keempat itu apa, Bang? Nah, poin yang keempat itu ini cukup penting juga ya supaya kalian nggak cedera gitu teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini tuh cukup elastis sepatu ini tuh. Cukup elastis. Nah, kalau yang ini agak kaku teman-teman di sini itu tuh. Kalau mau ditekuk agak susah dan di sininya itu agak kuat teman-teman. Nah, kenapa harus sepatu yang kayak gini? Karena kiper dituntut untuk tetap stabil teman-teman. Kiper itu harus tetap stabil tapi harus tetap juga mobile, harus aktif juga gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian habis duel, kalian kan tetap harus mendarat ya teman-teman ya. Yang namanya duel itu pasti ada tabrakan-tabrakan dengan pemain lain, maka dari itu kalian bisa pakai kayak gini supaya kalian pada saat mendarat kaki kalian itu lebih kokoh lagi gitu teman-teman. Jadi kalian enggak cepat cedera ankle-nya. Apalagi kalau udah cedera ankle biasanya kan kambuhan ya teman-teman ya. Itu kalian bisa atasi dengan sepatu yang kayak gini. Tapi kalau di toko futsal kalian jangan sengajain kayak gini ya, jangan sampai ditekuk gini. Kalian cukup raba-raba aja, ini kuat nggak sih? Soalnya kan ya tahu gitu ya nanti kalian juga. Oke gitu grades. Jadi di sini tuh ada 4 poin penting yang harus kalian perhatikan. Yang pertama itu dari bagian dalam sepatu futsalnya. Nah, ini pilih yang lebih tebal. Ini kan karena tipis juga bahannya jadi ada yang cepat ausnya. Kalau ini kalian bisa pilih yang lebih tebal. Atau mau tambahan plester gitu juga kalian boleh di sini. Dan pilihan di depannya itu kalian bisa pilih yang bahan depannya ini adalah suede kayak gini. Gitu teman-teman. Dan yang ketiga di bagian sole-nya. Sole-nya ini kalian bisa pilih yang tinggi gitu teman-teman. Gitu. Terus yang terakhir yang keempat itu kalian bisa pakai sepatu futsal yang cukup kuat, kokoh ya. Ininya nggak fleksibel amat dan ini juga kuat. Jadi gitu teman-teman. Itu 4 poin yang harus kalian perhatikan dalam memilih sepatu futsal untuk kiper. Nah, kira-kira apa lagi sih yang bakal kita bahas tentang
futsal ataupun sepak bola, kalian boleh banget request ya teman-teman ya. Request di kolom komen ataupun di Discord juga boleh. Mungkin kalian ada yang beberapa orang baru ada yang tahu tentang Discord Great Goalkeeping. Nah, di Discord itu kalian bisa diskusi ke sesama kiper ataupun pecinta olahraga. Kalian nanti bisa join Discord-nya dan linknya itu ada di kolom deskripsi teman-teman ya. Itu kalian nggak dipungut biaya sama sekali, kalian bisa langsung aja join ke Discord-nya supaya kalian nggak buta-buta amat tentang pengetahuan kiper ya teman-teman ya. Dan di situ juga nanti bakal ada update kalau kita Great Goalkeeping ini ada video terbaru, jadi kalian nggak akan ketinggalan. Jadi kalian buat yang mau komen pertama itu kalian bisa tahu gitu ya kalau ada updatean. Oke, selanjutnya mungkin kalian ada yang suka dengan video ini, kalian boleh pencet like-nya ataupun kalian mau request gitu teman-teman ya. Kalian mau request tentang review barang kiper ataupun review dari match kiper, suatu match dari sepak bola ataupun futsal, itu kalian boleh request juga di kolom komen. Dan kalau kalian mau berbagi sesama teman-teman kiper, apalagi kan teman kiper itu pasti ya punya teman-teman lainnya gitu ya. Nah, kalian mau share ke teman-teman kiper lainnya itu juga boleh ya teman-teman ya. Gitu. Terus kalau misalkan Bang, gue takut nih ketinggalan konten dari lu. Nah, kalian bisa subscribe teman-teman ya. Kalian boleh pencet subscribe dan kalian boleh banget untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notifikasi lebih dulu lagi daripada teman-teman kalian yang lainnya. Gitu teman-teman. Oke, semoga dari video ini kalian bisa dapat referensi lagi dalam pemilihan sepatu futsal. Oke, kayak gitu aja teman-teman ya. Akhir kata, have a great day and always work hard to be a great goalkeeper. Keep spirit, keep clean sheet. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nonton ini diri sendiri.